Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Ii Wijayanto, dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang setiap perkataan yang keluar dari lisan kita itu adalah doa, ya. Jadi kita ini di zaman modern ini mudah sekali mengucapkan kalimat-kalimat atau memposting sesuatu yang tanpa kita sadari itu menjadi doa yang negatif terhadap anak-anak, ya. Saya punya anggota keluarga, ya. Jadi keluarga saya ini punya anak yang masih balita. Saking bangga dan bahagia dengan anaknya yang sehat dan aktif, ya. Dia tulis tuh status di akun media sosialnya, wah, inilah monster mami atau inilah monster umi, ya. Kemudian banyak yang like, banyak yang komen dan seterusnya. Ya, tentu saya menegur, ya, karena itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena khawatirnya, ya, ada yang mengaminkan jadi monster betulan. Kemudian ada pula malaikat yang berada di sekitar kita yang mengaminkan apa yang kita tuliskan tadi, ya. Nah, dan ngeyel itu, ya, karena memang diarahkan susah begitu kan. Dan begitu si anak balita ini mulai periode masuk sekolah, ya. Hari pertama masuk sekolah tangannya terkilir, harus pulang cepat. Minggu depan masuk sekolah, tahu-tahu telinganya luka, harus dijahit di puskesmas dan diantarkan oleh gurunya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini mungkin bagi orang-orang modern tidak berhubungan, ya, tetapi sesungguhnya kalau kita belajar agama sungguh-sungguh, ini sebenarnya sudah indikator, ya, bahwa apa yang diucapkan, apa yang dituliskan tadi itu diaminkan baik oleh manusia, baik itu juga oleh para malaikat, sehingga kemudian anak-anak walaupun usianya masih sangat belia, tetapi perilakunya sudah sangat destruktif dan merusak, ya. Nah, karena itu kita ini diajarkan, ya, yang pertama harus berhati-hati betul dengan setiap ucapan dan perkataan baik yang kita keluarkan dengan lisan kita. Kalau di zaman modern ini kita ketikkan di akun media sosial kita. Jadi di dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Rasulullah SAW bersabda, jangan mendoakan jelek untuk diri kalian sendiri. Doakanlah yang baik-baik saja, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya, jadi di sekeliling kita ini selalu ada begitu banyak malaikat yang siap untuk mengaminkan apapun kalimat yang kita lafazkan, apapun kalimat yang kita ucapkan. Sehingga harus berhati-hati betul, ya. Saya ketika pulang dari salah satu perjalanan memimpin ibadah umroh sekitar tahun 2016 kalau saya tidak salah, saya membaca koran terbitan Saudi, ya. Kan biasanya kalau di pesawat Saudi itu selalu ada koran terbitan sana. Saya membaca tentang kisah dari ibu Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram. Kata ibunda dari Syekh Sudais, ya, ketika Syekh Sudais itu masih kecil, ya biasa kan perilaku anak-anak, aktif, lari ke sana kemari, menyenggol benda dan seterusnya. Pada saat sebagai orang tua mungkin agak kesal sedikit, maka kalimat yang dikeluarkan oleh ibunda Syekh Sudais kalau marah kepada Syekh Sudais itu bukan kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat seperti yang umumnya dikeluarkan masyarakat kita, tetapi ibunda Syekh Abdurrahman As-Sudais biasanya mengatakan,
ya Abdurrahman, semoga kelak dewasa kamu menjadi seorang hafiz Quran. Ya, beberapa kali ibunya juga ketika si Abdurrahman As-Sudais kecil, ya, melakukan kenakalan-kenakalan khas anak-anak, ibundanya mengatakan, ya Abdurrahman, semoga kelak dewasa engkau menjadi imam Masjidil Haram. Dan hasilnya luar biasa. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais kita kenal sekarang sebagai imam besar Masjidil Haram, seorang hafiz Quran, ya, seorang qori yang begitu dihormati di seluruh belahan dunia. Jadi yang kedua, yang tidak pernah disadari oleh para orang tua, bahwa sesungguhnya perkataan dan doa mereka itu adalah sesuatu yang mustajab. Sehingga dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan kesal dan marah, tentu yang dilafazkan, diucapkan itu harus selalu hal-hal yang baik. Ya, nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalasu da'awati mustajabah, la syakka fihinna da'watul walidi, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum." Rasulullah bersabda 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa dari orang tua, yang kedua doa dari para musafir yang sedang bepergian, yang ketiga doa dari orang yang dizolimi. Jadi doa dari orang tua itu sangat mustajab. Nanti di video-video berikut kita akan membahas tentang doa dari orang tua diri, bagaimana mustajab atau tidak, ya. Karena biarpun dia orang tua diri, statusnya sama dengan orang tua. Biarpun mungkin sudah berpisah, ya, dia juga tetap orang tua. Karena itu diajarkan, misal di zaman jahiliyah dulu, orang terbiasa ketika ayahnya meninggal punya banyak istri, anak laki-lakinya mewarisi seluruh istri ayahnya. Tetapi ketika Islam masuk, praktek yang demikian diharamkan, ya, karena perlakuan terhadap orang tua tiri sama dengan perlakuan terhadap orang tua kandung, walaupun mungkin mereka sudah berpisah, ya. Nanti kita bahas dalam video-video selanjutnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga yang juga harus disadari betul, ya, bahwa jangan-jangan ketika mengucapkan kalimat itu, apalagi mempostingnya. Kalau memposting, wah ini monster Umi, ya. Di sana, di akun-akun tadi, itu kan akan tersimpan terus bertahun-tahun, melewati begitu banyak waktu-waktu yang mustajab. Sehingga kemudian para malaikat mengaminkan, kadang-kadang muncul di timeline orang-orang membaca, malaikat mendengarkan dan ikut mengaminkan. Nah, maka kita diajarkan untuk berhati-hati betul dan jangan sembarangan. Karena khawatirnya ketika kalimat, ucapan, apa yang terbetik di hati tadi kita tuliskan, itu pada waktu yang mustajab atau melewati waktu-waktu yang mustajab. Ya, di dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha, atau fayastajibu lakum." Rasulullah bersabda, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Serta janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk harta kalian. Dan janganlah kalian berdoa seperti itu, karena boleh jadi waktunya bertepatan dengan waktu ketika Allah mengabulkan segala sesuatu yang diminta oleh kalian. Ya, jadi biasakan mengucapkan yang baik-baik. Semangkel-mangkelnya dengan perilaku anak, tetap mengucapkan yang baik. Semoga menjadi doa yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.